Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa dalam momen yang penuh dengan berkah ini insyaallah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas yaitu tentang akhlak, tentang salah satu akhlak. Ini namanya daurah akhlak ya. Dan tentu saja ini sangat penting sekali karena ketika seseorang telah mengenal akidah yang benar, ketika seseorang muslim dia telah iltizam dengan sunnah-sunnah Rasul, terkadang sering yang menjadi masalah adalah masalah akhlak. Dia sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasul, sudah mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata masih ada hal yang belum dia ikuti, yaitu dalam masalah akhlak. Maka inilah pentingnya daurah semacam ini untuk memperbaiki akhlak kita sekalian, untuk memurajaah dan mengoreksi kekurangan yang ada pada diri kita bersama. Di antaranya adalah di sini kita akan membahas tentang sifat lemah lembut. Tentang sifat lemah lembut. Apa saja keutamaan dari sifat lemah lembut? Di antara keutamaan sifat lemah lembut di sini yang pertama, yaitu bahwasanya di antara nama-nama Allah dari Al-Asmaul Husna, di antaranya adalah Al-Latif, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Begitu pula nama Ar-Rafiq, yaitu yang maha lembut. Maka ketika kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat kelembutan, maka hendaknya sebagai seorang hamba kita berusaha untuk mengamalkan nama-nama ini. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menyeru dengan nama ini ketika kita berdoa. Begitu pula dengan kita berusaha bersikap lemah lembut terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maka di dalam ayat ini disebutkan Latif. Allah itu maha lembut. Kalau kita mengharapkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pun berusaha untuk bersikap lemah lembut.
Begitu pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelembutan. Ya. Maka dari hadis ini pun kita mengetahui bahwasanya di antara nama-nama Allah, di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rafiq. Ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbur rifqa. Allah mencintai kelembutan. Ya. Artinya apa? Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha lembut, maka kita pun harus berusaha untuk bersikap lemah lembut. Kita pun harus memiliki sifat lemah lembut. Ya. Maka inilah yang akan menjadikan seseorang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surganya. Makanya kenapa kok kita belajar Asmaul Husna? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Faman ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, ya. Artinya bukan hanya menghitung 99, menghafalnya, membacanya, kemudian selesai, enggak. Tapi artinya dia mengetahui nama-nama tersebut, dia pahami maknanya, dan dia mengamalkannya. Ya. Maka di sini kita tahu bahwasannya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya nama Latif, nama Rafiq, cara mengamalkannya adalah dengan berusaha kita memiliki apa? Sifat lemah lembut. Ya. Maka itulah yang dimaksud dalam hadis tadi, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, al-ihsa di sini bukan hanya tahu, oh Allah Latif, Allah Rafiq, bukan. Tapi juga ya memahaminya dan mengamalkannya. Dan ketika kita tidak bersikap lemah lembut, ketika kita bersikap kasar, seakan-akan kita melupakan nama Allah yang ini. Ya. Seakan-akan kita tidak mengenal Allah, bahwasanya Allah itu Latif, Allah itu Rafiq. Ya. Maka disinilah pentingnya ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan ditanya di dalam kubur kita, man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Sejauh mana kita mengenal Rabb kita, mengamalkan nama-nama dan sifat-sifatnya dalam kehidupan kita, sejauh itulah kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala atau pertanyaan fitnah di dalam kubur kita. Ya. Maka ini yang pertama, ya, bahwasanya di antara nama-nama Asmaul Husna yaitu nama Al-Latif dan Ar-Rafiq yang maknanya adalah maha lembut. Selanjutnya yang kedua, sifat lemah lembut adalah sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat lemah lembut adalah sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua yakin, kita semua sudah tahu bahwasanya kita ini diperintahkan untuk meladani beliau. Ya. Ketika beliau memiliki sifat tersebut, maka sifat itu pasti sifat yang terpuji, sifat yang baik. Sifat yang layak untuk kita teladani. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala firman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah di hari kiamat, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kalau kita mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengharapkan ketika di hari kiamat kita dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
contohlah sikap sifat akhlak beliau. Di antaranya adalah sifat apa? Sifat kelembutan. Nabi SAW adalah orang yang lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 128. Allah Subhanahu wa taala firman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Terasa berat oleh beliau penderitaan kalian dan beliau sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi diri kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti apa sih akhlaknya Nabi. Seperti apa sih kepribadian beliau. Beliau orang yang rauf, rahim. Beliau sangat memperhatikan dan menyayangi umat beliau. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kullu nabiyyin, setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Ya. Semua nabi. Mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Semuanya memiliki satu doa andalan. Akan tetapi apa? Ta'ajjala kullu nabiyyin bid'awatihi. Semua nabi terburu-buru untuk memakai doanya tersebut. Doa andalannya tadi. Ya. Nabi Nuh ketika kaumnya menolak beliau, maka beliau doakan apa? Ya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayar. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun dari orang-orang kafir ini. Tenggelamkan semua ya Allah. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan nabi-nabi seluruhnya mereka mendoakan, ya, doanya sudah dipakai. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, adapun aku, saya menyimpan doa saya. Ya. Untuk apa doanya? Untuk nanti umat-umat beliau, untuk diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Ya. Untuk umat-umat beliau yang masih bergelimang dosa, ya, masih memiliki banyak dosa, terancam untuk diadab, diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau sangat sayang. Padahal beliau ditimpa ujian, berbagai macam ujian, bertubi-tubi. Tapi doanya ini ditahan terus. Ya. Beliau simpan doanya. Saking apa? Karena beliau sayangnya sama kita. Maka Allah menggambarkan, ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat bersemangat untuk menjaga kita dari, ya, kecelakaan, dan beliau rauf, yang amat belas kasihan lagi menyayangi orang-orang yang beriman. Begitu pun lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159, Allah Subhanahu wa taala firman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Maka dengan rahmat dari Allah lah kamu bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Mereka di sini siapa? Ya. Mereka di dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kamu di sini adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasannya dengan sikap lemah lembut, dengan sikap, ya, kelembutan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat bisa beriman, bisa menerima dakwah beliau. Seandainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kasar, seandainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, suka mencela, suka nyindir, ya, suka, ya, kasar omongannya, pasti para sahabat akan lari. Namun karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan pada diri beliau, maka para sahabat pun bisa menerima dakwah beliau. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasar, lan faddu min haulik, mereka pasti akan lari.
Kalau para sahabat saja lari dikasari, apalagi kita. Apabila hati-hatinya para sahabat yang demikian, ya Allah telah pilih, Allah telah sucikan. Apabila para sahabat saja kalau dikasari lari dari hidayah, maka apalagi kita. Ketika kita bersikap kasar, ketika kita berdakwah dengan cara yang tidak hikmah, maka pasti akan banyak orang yang lari. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang suka bikin orang lari dari hidayah. Ya. Bukannya orang malah suka, begitu ya kenal dengan kita, begitu tahu dakwah kita, justru mereka malah ya antipati dan gak mau tahu tentang kebenaran. Maka janganlah kita termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Orang-orang yang membuat orang-orang lari dari ya kebenaran. Orang-orang yang lari dari dakwah yang hak ini. Maka kuncinya adalah dengan apa? Dengan sikap lemah lembut. Nabi SAW ketika berdakwah dengan kelembutan. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Maka dari situlah para sahabat bisa terbuka hatinya. Disitulah para sahabat bisa menerima dakwah beliau. Maka usahakanlah ketika kita berdakwah, maka tunjukkanlah kelembutan. Jangan sampai orang yang ya kita dakwahi ternyata lari dari kita gara-gara sikap kasar yang kita tunjukkan kepada mereka. Begitu pula hal yang menggambarkan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Aisyah, beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhdin? Wahai Rasulullah, apakah pernah datang kepadamu suatu hari yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Ya, ketika perang Uhud banyak para sahabat meninggal, ya, kaum muslimin kalah. Maka tentu saja ini suatu hal yang sangat menyedihkan, yang sangat berat. Namun kata Aisyah, pernah nggak ada hari yang lebih berat daripada hari ketika perang Uhud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laqad laqitu min qaumika ma laqit. Saya telah mendapati dari kaummu apa-apa yang saya dapati, dari gangguan, dari cobaan. Wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan hari yang paling berat, ya cobaan dari kaummu yang paling berat, yaitu ketika pada hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil ibn abdi Kulal. Ketika aku menawarkan dakwahku ini, menawarkan diriku kepada kaum ibni abdi Yalil, ya. Falam yujibni ila ma aradtu. Namun mereka tidak mau menerima dakwahku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun meninggalkan mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah. Wajahnya itu beliau sedih sekali, terlihat di wajah beliau. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib. Dan aku tidaklah tersadar dari kesedihanku, melainkan ketika sudah dekat dengan tempat yang bernama Qarnus Tha'alib. Farafatu ra'si faida ana bi sahabatin qad adallatni. Ketika aku mengangkat kepalaku, maka aku mendapati ada awan yang telah menaungiku. Fanadartu faida fiha Jibril, maka aku pun melihat ke awan tersebut, ternyata di situ ada Jibril. Fanadani faqal, Jibril menyeru kepadaku, mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Artinya perlakuan dari kaum tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipukuli, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaika, dan balasan mereka atas dakwahmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal. Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta, agar engkau memerintahkan kepada malaikat tersebut apa yang kamu inginkan. Fiin, terhadap kaum tersebut. Ya, mau ditumplekin gunung silahkan. Ya, mau dikasih ya gempa silahkan. Fanadani malakul jibal, maka malaikat gunung pun menyapaku. Ya.
Fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian malaikat gunung berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, dan aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrik. Allah telah mengutusku kepadamu agar engkau memberikan perintah kepadaku. Terserah mau disuruh apa saja, saya siap. Ya. Mau diberikan gunung, 2 gunung tumplak, silakan. Mau diberikan gunung meletus, boleh. Ya. Fama syi'ta, apa yang kamu kehendaki? In syi'ta atbaqtu alaihim al-akhsyabaini. Kalau engkau kehendaki, aku akan timpakan 2 gunung akhsyabaini ke atas mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim. Bahkan aku mengharapkan kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka, dari tulang sulbi mereka, man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a, keturunan-keturunan yang hanya menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditolak, bahkan dilempari, dipermainkan oleh anak-anak, ya. Namun beliau sama sekali tidak ada dendam. Lihat bagaimana bersih hati beliau. Ya. Orang kalau masih dendam, itu tandanya apa? Tandanya hatinya nggak bersih. Tandanya hatinya nggak ikhlas. Ya. Ketika dia nggak suka sama orang, kemudian orang itu celaka, syukurin, hatinya tertawa. Ini hatinya nggak ikhlas. Ya. Karena orang beriman yang hatinya bersih, yang imannya sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, sempurna imannya sampai dia menyukai bagi orang lain apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Ya. Ketika dia lihat orang lain, ya, terjatuh pada kesalahan, terkena musibah, difitnah dan sebagainya, kemudian syukurin. Nah, ini hatinya kotor sekali. Ya. Maka ada yang harus dibersihkan di situ. Ya. Ada yang nggak ikhlas di situ. Ya. Tapi ketika kita ada saudara kita yang keliru, maka kita doakan dia. Ketika dia terjatuh kepada kesalahan, ya, kita doakan dia. Ketika dia berbuat zalim kepada kita, dia minta maaf, kita maafkan. Ini baru hati yang bersih. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempari, dicaci maki, ya, namun beliau justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan anak keturunan yang bertauhid dari mereka. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bagaimana lembutnya hati beliau. Ya. Coba kalau hati beliau itu kasar, ya. Bagaimana Muhammad? 2 gunung kurang 3 gunung. Nah, kan? Gimana 3 gunung kurang tambah 5 gunung. Ya. Kalau beliau apa? Beliau kasar. Ya. Tadi saya dilempari, ya. Coba kasih, ya, gempa sekalian, ya. Tumplokin semua. Ya. Namun subhanallah, beliau adalah orang yang lembut. Maka patut kita apa? Kita harus benar-benar, ya, meniru beliau. Ketika kita dizalimi, ketika kita mengajak mereka pada kebaikan, kita malah dituduh. Ya. Ketika kita, ya, ingin membantu, justru kita malah dituduh yang bukan-bukan. Ya. Maka disitulah keikhlasan kita diuji, ya kawan. Ya. Disitulah kelembutan kita diuji. Maka, ya, kita harus menadani bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berakhlak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pentingnya kelembutan dalam berdakwah. Di dalam Al-Qur'an surat Thaha, surat ke-20, ayat ke-43, ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhaba, pergilah kalian berdua, ila fir'auna innahu tagha," pergi kepada Firaun karena dia telah melampaui batas. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah kepadanya ucapan yang layyin, yang lembut.
Padahal ini siapa? Ini levelnya Fir'aun. Ya, ini levelnya Fir'aun. Yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Sedemikian sombongnya, sedemikian ya, dia ucapannya melampaui batas. Namun lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Ya. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Ya. Maka kalau kepada seperti ini, toghut seperti ini, seperti Fir'aun ini, ya, yang jelas-jelas dia melampaui batas mengaku dirinya adalah Tuhan, itu saja diperintahkan untuk apa? Mengucapkan ucapan yang lembut. Apalagi terhadap sesama muslim yang mereka mungkin masih jahil, yang mereka mungkin keliru, mungkin salah, ya. Keliru sedikit, kamu salah, gini. Kamu merusak dakwah, kamu jangan, ya. Dengan lembut, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini hikmahnya. Karena kalau dengan kelembutan, maka orang itu bisa ingat, oh iya, ya afwan, ya saya keliru. Aw yakhsha, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memang sengaja berbuat salah, ya. Kemudian dia sadar, oh nanti saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Maka dia pun kembali. Maka kuncinya adalah apa? Dengan kelembutan. Ya. Terkadang seseorang yang menyampaikan dakwah ini dengan kasar, ya, kepada orang-orang yang masih jauh dari agama, dengan disindir, ya, sehingga mereka benar-benar merasa down, merasa, ya, malu untuk datang ke majelis ilmu. Maka jangan. Ya. Maka hendaknya apa? Hendaknya kita jangan sampai menambah beban dakwah ini. Ya. Para ulama menyatakan inna hadhi dakwah tsaqilah. Sesungguhnya dakwah ini, kebenaran ini berat ya kawan, ya. Fala tazid ala siqaliha bisiqalil uslub. Jangan sampai kalian menambah beban orang nerima dakwah ini, kebenaran saja sudah berat, ditambah lagi dengan cara yang kasar, tambah berat lagi mereka. Makanya tadi lan faddu minal akan kabur dari sisi kalian. Enggak mau, ya. Sudah siapa? Kebenaran itu berat, ditambah dengan cara yang salah, semakin berat. Ya. Sesuatu yang indah saja, antum dikasih kue, ya kan? Dikasih kue bolu, ya, indah. Ada apa namanya? Ada stroberinya, ada apa? Tapi diplok begini, ya. Monggo plok. Gitu. Marah nggak? Marah. Ya. Maka janganlah kita menambah, ya, beban kebenaran yang harus diterima dengan cara yang keliru, dengan cara yang kasar. Ya. Maka ini Al-Imam Al-Baghawi membawakan sebuah athar di dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat di atas. Beliau berkata, ada seseorang membacakan ayat tersebut di hadapan Yahya ibn Mu'ad, seorang tabi'in. Maka Yahya pun menangis dan dia berkata, wahai Rabbku, ay Rabbi, demikian besar kelembutanmu kepada orang yang mengatakan aku adalah Tuhan, yaitu Fir'aun. Maka betapa besar kelembutanmu kepada orang yang mengatakan bahwasanya engkau adalah Tuhannya. Artinya kalau kepada Fir'aun saja Allah lembut, ucapan lembut, apalagi terhadap orang-orang yang bertauhid. Ya. Maka harapkanlah kelembutan. Maka Allah itu latif, latifun bi ibadi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Ya. Maka kita ya patut merasakan kelembutan itu dan patut mengharapkan nanti ketika di hari kiamat kelak kita harapkan bahwasanya kita bertemu dengan Al-Latif, ya, bertemu dengan Allah yang maha lembut, ya. Sehingga meskipun kita banyak salahnya, banyak dosanya, tapi Allah itu lembut. Mudah-mudahan nanti Allah lembut sama kita, ya. Makanya jangan kasar-kasar, ya. Di antara gambaran kelembutan Rasul SAW adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis tentang kencingnya seorang Arab Badui di dalam masjid. Anna Arabiyan bala fil masjid. Suatu hari ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Ya. Jadi sedang misalnya daurah seperti ini, tiba-tiba masuk cukup kencing di sini, cor aja ya. Ini Rasul SAW dan para sahabat nih ngelihat, ya. Faqama ilaihil qaumu fantaharu.
Maka para sahabat itu langsung, oi begitu. Pada mau bangun, pada mau mukuli. Ya, mau narik ini apa-apaan nih gitu kan? Ini kan dosa besar. Haram, kencing dalam masjid haram, dosa besar. Ya, maka para sahabat ingin apa? Mencegah kemunkaran ini. Faqama alaihi ilaihil qaum fantaharuh. Maka para sahabat membangun langsung apa? Ya, menghardik Arab Badui tersebut. Wa agladullah, dan mereka pun siap kasar pokoknya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, dengan lembut, beliau berkata kepada para sahabat beliau, "Da'u, tinggalkan dia." Ya, dalam riwayat wala tuzrimu, jangan dibentak. Sudah, tinggalkan. Ya. Wa ahriku ala baulihi sijillan min ma'in aw dalman min ma'in. Ya, tinggalkan, biarkan dia pipis dulu, sudah selesai, ambil ember. Ya, air seember, banjur, ya, beres. Ya. Kemudian, fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian ini diutus untuk memberikan kemudahan, bukan membuat kesulitan. Ya. Kalau dia orang ini belum ngerti, ya sudah, mau gimana lagi? Ya, ajari dia. Adapun kencingnya ini ya sudah dibersihkan, ajari, setelah itu jangan sampai diulangi. Ya. Tsumma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri untuk menjadi imam salat. Wal a'rabiyyu khalfahu, dan Arab Badui ini berdiri persis di belakang beliau. Ya. Namanya Arab Badui. Orang Badui itu kan nggak tahu aturan. Ya. Tidak tahu adab-adab apa, pokoknya terserah dia. Ya. Dan dulu para sahabat paling senang kalau ada orang Badui datang. Karena para sahabat itu takut bertanya mereka. Takut bertanya, takutnya bertanya ini malah keluar syariat wajib, ya. Waduh, berat kan? Maka para sahabat takut bertanya, ya. Kecuali benar-benar yang mendesak. Maka terkadang ada Arab Badui itu datang langsung bertanya, "Ya Rasulullah, ini gimana nih?" Nah, mereka senang, oh ada faedah baru gitu kan. Maka ketika Arab Badui ini, Rasulullah SAW sholat, si Badui ini berada di belakang beliau. Fabainama hum yusalluna id qala al-a'rabi. Ketika mereka sedang sholat, maka si Arab Badui ini pun berkata, "Allahumma arhamni wa Muhammadan." Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. Jangan sayangi yang lain ini. Ya, yang ini kasar-kasar ya Allah, jangan disayangi. Saya sama Muhammad, ya. Ini baik ya Allah, ya. Lembut orangnya. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan sayangi yang lainnya ini kasar, ya. Falamman sharafa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbalik, ya, setelah salat, maka beliau pun berkata, laqad tahajjarta wasi'an, ya, maksudnya itu jangan gitu wahai Badui, ya. Kamu ini sudah membatasi sesuatu yang luas, ya. Rahmat Allah itu luas buat semuanya. Jangan kamu batasi untuk kamu dan saya saja, ya. Jadi gitu. Maka lihat di sini si Arab Badui saja bisa merasakan apa? Kelembutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu orang ini orangnya, ya, orang jahil, belum tahu ilmu, masih perlu didakwahi. Ya wajar dia melakukan kesalahan, meskipun itu dosa besar, kencing di masjid. Tapi karena nggak tahu, sama seperti banyak di antara saudara-saudara kita, mereka belum ngerti. Ya, majang foto dosa besar. Ya. Mereka belum ngerti. Ya. Mereka melaksanakan bid'ah, ulang tahun lagi, ya. Ya. Jangan. Karena mereka belum paham. Ya. Celana kok ngelewer gitu. Jilbab ngapret. Jangan. Ya. Mereka saudara-saudara kita yang mungkin masih jauh dari Islam. Ya. Maka kita hendaknya bersikap lemah lembut. Kita sapa mereka. Jangan anggap mereka ahli maksiat sudah. Ya. Sebagaimana tadi, ya, Arab Badui tadi, ketika dia kencing di masjid, maka tidak usah, tenang, ya, dengan lembut. Ya. Kemudian diajari bahwasanya masjid ini adalah tempat yang suci untuk sholat, bukan untuk, ya, buang air kecil dan sebagainya. Diajari. Ya. Maka di situ si Arab Badui ini merasakan kelembutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dia bisa menerima. Sampai apa? Mendoakan, ya Allah sayangilah aku dan Muhammad. Mendoakan.
Maka begitu pula ketika kita bersikap lembut terhadap orang-orang yang masih jahil, yang masih jauh, ya, keluarga-keluarga kita. Kita usahakan agar mereka merasakan kelembutan dakwah ini. Selanjutnya, di antara keutamaan sifat lemah lembut, yaitu bahwasanya sifat lemah lembut adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat lemah lembut adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dengan berbagai macam lafaz, yaitu ketika ada sekelompok orang Yahudi datang mengunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah taqalat, dari Aisyah beliau berkata, istadana rahtun minal Yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang Yahudi meminta izin untuk datang bertamu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaikum. Ketika mereka masuk, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Ini bukan ucapan salam, tapi pelesetan ucapan salam. Ya, assalamu alaikum. Ya. Artinya apa? Semoga kematian atas dirimu. Ya. Didoakan mampus. Ya. Muhammad, mudah-mudahan kamu mati. Ya. Maka ketika mendengar ini, Aisyah kan orang Arab asli. Ya. Ketika diucapkan assalamualaikum, tahu, oh ini keliru nih. Ya. Ini nggak benar ini kan. Ya. Ini pelesetan, bukan ucapan salam. Maka ketika mendengar hal itu, ketika Rasulullah SAW didoakan binasa, ketika suami beliau diucapkan apa? Ya, kematian, maka Aisyah pun berkata, ya, dengan marah, bal alaikumussalam wa la'nah. Di dalam riwayat ditambahkan, ya abna al-qiradati wal ya ikhwan al-qiradati wal khanazir. Ya. Bahkan semoga atas diri kalian kematian, laknat Allah, dan wahai kalian para saudara-saudaranya babi dan monyet, ya, kera. Ya, saking marahnya Aisyah. Semoga kalian yang mati, semoga laknat Allah dari kalian, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Ya. Aisyah marah, tapi marahnya pakai ilmu, ya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara Bani Israel ada yang dirubah menjadi, ya, qiradatan wal khanazir. Ya. Jadi marahnya tetap pakai ilmu. Aisyah seorang alim, ya. Maka Aisyah mengatakan dengan marah, ya, membalas ucapan tersebut dengan murka. Maka lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, ya, tenang, jangan, gak usah teriak-teriak, gak usah marah-marah, tenang wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan dalam segala perkara. Lembutlah, kan Allah itu sukanya yang lembut dalam semua perkara. Maka Aisyah penasaran, duh, kok begini nih, ya? Maka jangan-jangan Nabi SAW tadi nggak dengar nih, makanya kok masih baik aja, ya? Maka Aisyah bertanya, alam tas memakalu, wahai Rasulullah, kamu dengar nggak tadi ucapan mereka? Ya, siapa tahu nggak dengar. Maka Rasulullah SAW menjawab, qad qultu wa alaikum, saya sudah menjawabnya wahai Aisyah, saya tahu ucapan mereka, ya. Saya sudah menjawabnya, wa alaikum, dan atas diri kalian. Di dalam riwayat disebutkan, wa yustajabu li fihim wa lam yustajabu lahum fiyya. Doa saya ke mereka diterima oleh Allah, doa mereka sama saya enggak diterima oleh Allah. Ya, mereka sendiri yang celaka. Ya. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW lembutnya. Ketika beliau, ya, antum kalau didoakan mampus lu, begitu ya, istilahnya. Maka, ya, pasti kita akan apa? Marah. Ya. Namun beliau dengan tenang, ya, waalaikum. Dan begitulah yang harusnya menjadi sikap, sifat, akhlak seorang mukmin muslim. Ya. Dan lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik keluarga beliau. Ketika Aisyah kasar, ya, ketika istrinya kasar, kadang suami itu ketika dipanas-panasi istri, oh iya ya, oh, langsung panas juga kan? Ya, jangan. Suami harus apa? Bisa mendidik istrinya, ya. Bu, sabar bu, sabar, lembut, ya. Allah itu suka yang lembut bu, ya, gak suka yang kasar, ya. Malah tambah marah nanti ibunya, jangan, ya.
Maka ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik istri beliau. Ya. Dengan apa? Lembut. Ya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Maka jadikan semua perkara kita, semua sikap kita, ya, adalah didasari dengan kelembutan. Selanjutnya, ya tadi, bahwasanya sifat lembut adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, milikilah sikap sifat lemah lembut, ya. Selanjutnya, di antara keutamaan sifat lembut bahwasanya sifat lemah lembut akan menghiasi pemiliknya. Sifat lemah lembut akan menghiasi pemiliknya. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah berada pada sesuatu hal, ya, pada suatu perbuatan, pada suatu ucapan atau pada diri seseorang, melainkan kelembutan tersebut akan menghiasi hal itu. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari seseorang, melainkan hal itu akan merusak orang tersebut. Ya. Maka ketika kita ingin dihiasi, ketika ingin dihiasi di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya, maka milikilah sifat lemah lembut. Ya. Ketika seseorang dia punya sikap lembut, baik dalam berucap, dalam berbuat, maka pasti akan terlihat indah. Karena sikap lembut itu akan menghiasi dirinya sudah. Ya. Sebaliknya kalau kasar, ya, pasti orang-orang sebel sudah. Pasti ada yang tersakiti. Mau tidak mau. Ketika kita kasar, ya, pasti ada yang tersakiti di sana. Kasar begitu. Ya. Maka milikilah sifat lemah lembut karena itu akan menghiasi diri kita di hadapan Allah karena Allah mencintai kelembutan dan akan menghiasi diri kita di hadapan para makhluknya. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuhramur rifqa yuhramul khaira kullah." Barang siapa yang terhalang dari sikap lemah lembut, orangnya kasar, nggak mau bersikap lembut, maka dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Ya. Ini bahayanya kalau kita kasar. Ya. Bahayanya kalau kita tidak mau bersikap lemah lembut, tidak mau berusaha berlatih berlemah lembut. Karena yang namanya lemah lembut, sikap, akhlak, itu pun harus dilatih. Ya, bukan, ya ada memang yang dari sananya lembut. Ya. Tapi Nabi SAW pernah bersabda, "Innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum." Yang namanya ilmu diperoleh dengan apa? Dengan belajar. Ya, berusaha belajar. Dan yang namanya sikap bijak, sikap arif, ya, al-hilm, maka itu pun diraih dengan cara kita harus berlatih sikap bijak. Ya. Begitu pula kelembutan, harus dilatih. Memang ada orang yang dari sananya lembut, ada. Ya. Ada juga orang yang dari sananya kasar memang. Tapi ya kasarnya diturunkanlah kelembutannya. Yang sudah lembut, dia tingkatkan ya kelembutannya. Maka ini bahayanya kalau sampai kita bersikap kasar, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terhalang dari semua kebaikan seluruhnya. Ya. Selanjutnya, sifat lembut adalah tanda kebaikan dalam sebuah keluarga atau masyarakat. Sifat lembut adalah tanda kebaikan dalam sebuah keluarga atau masyarakat. Kelembutan yang ada di dalam sebuah keluarga atau sebuah masyarakat adalah salah satu barometer yang menunjukkan baik tidaknya keluarga atau masyarakat tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah. Beliau bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan adkhala 'alaihim rifqa." Wa fi riwayatin, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala 'alaihim rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum, suatu masyarakat, suatu jamaah, ya, maka apa yang Allah lakukan? Allah masukkan ke dalam diri mereka kelembutan. Ya, Allah masukkan ke dalam diri mereka sikap lembut. Di dalam suatu riwayat yang lain,
apabila Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga. Ya. Pada suatu keluarga, maka apa yang Allah lakukan? Allah masukkan kelembutan ke dalam setiap individu keluarga tersebut. Maka kita lihat masyarakat kita. Ya. Kita lihat ada ya di jalan ketempur, langsung ya kelompok ini lawan kelompok itu mati ya. Berapa begitu ya. Ada supporter ini lawan itu ketemu perang begitu ya. Maka di manakah kelembutan seperti ini? Ya. Maka ini menandakan bahwasanya ya semakin jauh dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika suatu masyarakat ya penuh dengan kelembutan, maka di situ adalah ada tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang lebih utama adalah kita mulai dari keluarga kita, ya kawan. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Salah satu caranya adalah dengan kita menebarkan kelembutan di dalam keluarga. Ya, suami lembut sama istrinya, istri lembut sama suaminya, kakak lembut sama adiknya, adiknya lembut sama kakaknya, ya. Dan demikian. Maka ketika ada kelembutan tersebut di dalam keluarga itu, maka ini tanda kebaikan, ya. Mulai dari keluarga dulu. Jangan sampai kebalik, banyak di antara ya orang yang sudah ngaji, ketika di luar rumah, masya Allah senyum sana senyum sini, ya, baik lembut, masya Allah ikhwan itu lembut sekali, ya, masya Allah ibu itu fulanah lembut sekali. Begitu sampai rumah senyumnya hilang, dilipat, marah-marah sama keluarganya, ya. Di luar terkenal masya Allah, ya khair baik, ya. Begitu sampai rumah keluarganya kena marah semua. Jangan seperti ini terbalik, ya. Justru dimulai dari keluarga, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Bukan yang baik terhadap yang di luar keluarganya, enggak, yang di rumahnya dulu. Ya. Ketika di luar masya Allah ya akhlaknya, tapi di rumah waduh. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Ketika di luar kita bersikap baik, lembut, di rumah apalagi lebih utama. Ya. Jangan di rumah kemudian marah-marah, cuek, gak ada senyum, jangan. Ya. Begitulah ibu-ibu di rumah ya, sibuk dengan pekerjaan ini ya, kemudian marah-marah, ya. Bapak kamu nggak mau bantu saya, ya. Anak-anak ribut semua, ya. Jangan. Sebarkan kelembutan ibu-ibu. Ya. Maka mulai dari keluarga kita. Lihat di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu taala anhu. Sahabat Al-Aqra bin Habis ini absara Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan. Dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mencium cucu beliau. Ya, Rasulullah SAW mencium cucu beliau yaitu Al-Hasan. Faqala, maka Al-Aqra ini pun mengatakan, "Innali asyratan minal waladi ma qabaltu wahidan minhum." Saya punya 10 orang anak dan saya tidak pernah mencium satu pun di antara mereka. Ya. Saya 10 anak, enggak ada yang saya cium tuh, ya. Lah kenapa kok Rasul kok nyium cucunya ini? Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Innahu man la yarham la yurham." Sesungguhnya orang yang tidak menyayangi, maka dia enggak akan disayangi. Ya. Kalau kita kasar, maka buahnya juga kita akan dikasari. Al-jaza min jinsi al-amal. Maka tebarkanlah kelembutan di keluarga kita. Ya. Hidupkanlah akhlak yang mulia di dalam keluarga kita. Dan nanti ketika kita telah tua, ketika kita sudah sepuh, ya, maka anak-anak kita pun akan bersikap lembut kepada kita. Ya. Sebaliknya ketika kita kasar, ya, ketika kita cuek sama anak-anak kita, begitu pula itu sikap anak-anak yang akan kita tuai kepada diri kita. Ya. Maka bagi setiap orang tua yang berusaha mendidik anaknya, ya, jangan bersikap kasar. Dan juga jangan tinggalkan anak-anak kita bersama pembantu, bersama orang lain, jangan. Ya. Didik anak-anak kita dengan tangan kita sendiri. Di situ pahala yang sangat besar. Dan di situ terdapat apa? Keutamaan yang sangat besar. Mereka nanti pun akan berbakti kepada kita di masa tua kita. Ya. Selanjutnya, di antara keutamaan sifat lemah lembut, yaitu bahwasannya sifat lembut
bisa memudahkan kita untuk meraih tujuan kita. Sifat lemah lembut bisa memudahkan kita untuk meraih tujuan yang kita inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unuf. Allah memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada kekasaran. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepada sikap-sikap lainnya. Ya. Artinya apa? Terkadang kita punya tujuan, terkadang kita punya hajat, tapi sulit untuk mencapainya. Maka mungkin salah satu sebabnya adalah karena sikap kasar kita. Ya. Ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu, mungkin dakwah ataupun bisnis ataupun yang lainnya, ternyata gagal terus. Maka mungkin salah satunya adalah karena kita bersikap kasar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unuf. Allah memberikan bagi kelembutan, dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak diberikan kepada kekasaran dan apa yang tidak diberikan kepada sifat-sifat lainnya. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk beliau agar kita bersikap lemah lembut, agar Allah memberikan kepada kita jalan, agar hajat yang kita inginkan tercapai. Ya, maka ini yang penting. Selanjutnya yang terakhir di sini, yaitu bahwasannya sifat kelembutan dapat mencegah diri kita dari api neraka. Sifat kelembutan dapat mencegah diri kita dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa man yahrumun naru 'alaih." Maukah kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang diharamkan atas api neraka dan api neraka diharamkan atas dirinya? Artinya api neraka tidak mungkin membakar mereka. Ya, diharamkan oleh Allah. Siapakah mereka? Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Yaitu setiap orang yang tenang, yang lembut, yang dekat dan mudah. Ya, artinya mudah untuk menolong orang lain. Ya, kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ya. Di antaranya adalah sifat apa? Layyin, sifat lemah lembut. Ya. Maka inilah pentingnya kita memiliki sifat lembut. Jangan kasar, ya, dalam ucapan kasar, ya. Ketika bermuamalah kasar, ya. Maka ini dihindari. Karena sekali lagi di antara sifat yang bisa menyelamatkan, bisa menjaga tubuh kita ini agar nggak dibakar dari api neraka, di antaranya adalah sifat kelembutan. Ya. Maka untuk zaman ini apalagi kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan ini sekarang adalah zaman di mana kita sangat membutuhkan kelembutan. Ya. Sangat membutuhkan kelembutan, khususnya dalam berdakwah. Ketika kasar, maka pasti akan merusak. Maka hukum asal dalam berdakwah adalah dengan apa? Dengan lemah lembut. Hukum asal ketika kita berdakwah adalah dengan kelembutan. Namun perlu dipahami juga, bukan berarti kita tidak boleh bersikap tegas. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bersikap tegas. Ketika dibutuhkan ketegasan di situ, maka kita pun harus bersikap tegas. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika misalnya ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah mencuri kemudian dilaporkan, diangkat perkaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dihukumi harus potong tangan. Karena telah jelas ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ketika telah jatuh hukuman tersebut, telah ditetapkan, maka tidak boleh untuk ditarik kembali. Namun keluarga dari wanita ini kasihan. Merasa kasihan bagaimana seorang wanita masih muda, wanita bangsawan lagi. Kok dipotong tangannya, kasihan masa depannya. Maka mereka pun mencoba untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Maka dicari, coba siapakah yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira siapa nih yang bisa memberikan syafaat? Maka jatuh pilihannya kepada sahabat Usama bin Zaid.
Dan memang betul, sahabat Usama bin Zaid ini adalah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW sangat mencintai beliau. Makanya ketika beliau mengangkat Usama diangkat sebagai jenderal ya untuk perang lawan Romawi, maka banyak di antara para sahabat yang protes. Nggak setuju Usama diangkat sebagai jenderal. Kenapa? Karena usianya baru 18 tahun. Kok jadi jenderal? Sedangkan anak buahnya Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Ya. Kok jenderalnya anak ingusan 18 tahun? Ya. Maka banyak sahabat yang protes. Maka kemudian Rasulullah SAW pun langsung beliau berkhutbah. Ya. Mengapa kalian tidak rela dengan keputusanku untuk mengangkat Usama? Sesungguhnya Usama adalah orang yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Ya, la khaliqun, beliau ini ya orang yang Usama adalah orang yang sangat pantas untuk menjadi seorang pemimpin meskipun masih muda. Wa ana uhibbuhu, dan aku mencintainya. Ya, aku sangat mencintai Usama. Ya, maka tolong ya patuhilah keputusanku ini. Maka ya para sahabat tahu orang yang paling disayang Nabi adalah Usama. Karena bapaknya Usama itu ya, siapa bapaknya Usama? Zaid bin Harithah. Juga adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu adalah anak angkat beliau. Ya, ketika turun tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada ayahnya, ya maka menjadi Zaid bin Harithah. Dulunya Zaid bin Muhammad. Ya, dulunya Zaid bin Muhammad. Namun setelah turun ayat Allah nggak boleh anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya, maka kembali Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian Zaid Harithah ini menikah dengan Zainab, ya. Kemudian jomplang, ya. Akhirnya pun cerai. Dan kemudian Zainab dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hikmah syariat bahwasannya istrinya anak angkat itu, ya, boleh dinikahi oleh, atau mantan istrinya anak angkat itu boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Ya. Karena terkadang ya di dalam masyarakat itu kalau terjadi sesuatu maka ya misalnya ini seorang anak angkat gitu ya, punya istri kemudian cerai, dinikah sama ayah angkatnya. Oh, pasti kalau manusia pasti akan membuat gosip dan lain sebagainya, desas-desus, ya. Oh, ayah angkatnya begini-begini. Nah, tidak, ya. Allah ini menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang halal, boleh, ya. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk ya menyebarkan desas-desus dan lain sebagainya. Ya, harus menjaga. Maka Zaid bin Harithah kemudian menikah dengan Ummu Aiman. Kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah putranya yaitu Usama bin Zaid. Namun, ya, Zaid ini hitam. Zaid bin Harithah hitam, Usama putih. Ya. Maka, ya, timbul, loh kok bisa begini? Ya, Zaid hitam, Usama putih. Ya. Maka kemudian datang seorang seorang ahli qafah begitu ya, ahli yang pintar melihat jejak kaki. Ya. Jadi kalau dia melihat jejak kaki di pasir tahu, oh ini orangnya sudah tua, beratnya sekian kilo, dari suku mana tahu. Ya. Saking pahamnya, pokoknya benar-benar ahli dalam masalah kaki, ya, jejak kaki. Maka ketika Zaid ini tidur dengan Usama bersebelahan, ya, pakai selimut, ya, maka langsung si ahli tapak kaki ini mengatakan, ya, yang ini asalnya dari ini. Artinya ini anaknya, ini bapaknya. Nah, ya. Maka Rasulullah pun senang sejak itu. Senang. Oh, berarti beneran ini, ya. Meskipun hitam ini putih, ini jelas anaknya asli, ya. Maka demikian cintanya. Maka Usama pun akhirnya, Usama tolong bantu kami, berikan syafaat kepada Nabi agar ini jangan sampai dipotong. Ya. Maka Usama ya niatnya baik, ya. Ya ingin menyampaikan lah, ya Rasulullah, ini ada ya amanah, saya disampaikan memberikan syafaat begini. Kalau bisa jangan dipotong. Langsung Rasulullah SAW marah. Ya. Langsung beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, "Lau ana Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha." Seandainya putri saya sendiri yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Beliau bersikap tegas itu. Sampai-sampai Usama berharap seandainya saya belum masuk Islam saat itu, ya. Karena saking takutnya dosanya besar karena telah berbuat itu sampai membuat Rasulullah SAW murka. Ya. Maka tegas di sini Rasulullah SAW.
Begitu pula ketika sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, biasanya beliau sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sholat bersama Rasul SAW, sholat Isya. Ya. Dan Rasulullah SAW kalau sholat Isya itu kadang malam begitu ya. Kadang malam diakhirkan. Nah, Mu'adz ini ya, beliau sholat Isya bersama Rasul, kemudian setelah itu pulang ke kampungnya. Kemudian menjadi imam lagi di kampungnya. Ya. Pas dia jadi imam di kampungnya, dia bacanya lama sekali. Ya, baca surat panjang-panjang. Soalnya kan ya Mu'adz ini ya seorang ulama, hafal Quran banyak. Maka dia membaca surat yang panjang sekali. Maka di antara para makmum, ya ada seorang makmum, dia merasa khawatir. Ya, ini sudah malam, kemudian keluarganya nggak ada yang nungguin, maka dia pun mundur keluar dari jamaah, kemudian sholat sendiri selesai, kemudian pulang. Maka kemudian dilaporkan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tadi ketika kita sholat ada orang yang keluar, ya, terus dia pulang pergi. Maka kata Mu'adz, ya, innahu munafik. Oh, orang itu orang munafik berarti. Ya, orang itu apa? Orang munafik. Nah, sampai ucapan ini kepada orang tadi yang kabur tadi. Kamu dibilang apa? Munafik sama Mu'adz. Tuduhan munafik ini tuduhan yang besar, yang berat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minnar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di keraknya neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin di neraka jahanam semuanya. Ketika dituduh munafik, ini besar sekali. Ya, gak rela dia kan? Saya akan melaporkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia pun lapor, "Ya Rasulullah, saya dibilang munafik sama Mu'adz. Gimana ceritanya?" Gini ya Rasulullah, Mu'adz itu sholat bersama engkau, sholat Isya. Kan lama tuh, ya. Kemudian pulang ke kampungnya, itu jauh juga tuh, ya. Sampai di kampung, ya, jadi imam sholat, bacanya panjang-panjang ya Rasulullah. Ya. Kebangetan gak ini? Ya. Makanya saya pun akhirnya saya keluar, ya. Kalau saya punya keluarga, punya anak istri, ya, nggak ada yang jaga, ya saya keluar, ya, selesaikan sholat sendiri, terus saya pulang. Lah kok saya kemudian dikatakan sebagai orang munafik? Ini benar nggak ya Rasulullah? Maka panggil Mu'adz ini, ya, dipanggil Mu'adz, kemudian dikatakan, wahai Mu'adz, ya, apakah benar yang dikatakan oleh orang ini? Kamu begini. Betul ya Rasulullah, ya. Betul ya Rasulullah. Langsung Rasulullah SAW dengan tegas. Afatanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu ini tukang pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Ya, tegas Rasulullah SAW. Ya, itu sangat keras itu. Ya, kamu ini tukang pembuat fitnah, wahai Mu'adz. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan petunjuk beliau. Kalau kamu sholat, perhatikan di belakangmu. Jangan baca yang panjang-panjang. Bacalah ya wasyamsi wa duhaha walaili idza yaghsha dan yang semisalnya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika dibutuhkan tegas, maka kita pun harus tegas. Ya. Di sini Mu'adz adalah seorang alim, seorang yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia keliru maka Rasulullah tegas. Jangan gitu kan sudah diajari. Ya. Karena Mu'adz adalah ya ulama, akan menjadi penghulunya ulama dari umat ini. Maka Rasulullah SAW tegas. Maka begitu pun kita Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika dibutuhkan tegas, misalnya anak kita ya berbuat kesalahan yang ya berbahaya, ya kita harus tegas. Ya. Jangan sampai kita tidak tegas, malah akhirnya timbul kemaksiatan di rumah kita yang justru akhirnya adalah akan menghancurkan kita. Maka hukum asalnya kelembutan iya, namun ketika dibutuhkan ketegasan, bukan kekasaran, ya ketegasan. Maka di situ ya seorang suami atau seorang ibu pun ya dituntut untuk bersikap tegas terhadap anak-anaknya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa keutamaan dari sifat lemah lembut yang bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk memiliki sifat lemah lembut tersebut. Ya. Maka perhatikan, hendaknya kita mengamalkannya dalam kehidupan kita dan berusaha untuk menghadirkan keutamaan-keutamaan tadi agar bisa ya
menghiasi diri kita dengan sifat kelembutan. Sampai di sini mungkin materi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, maka silahkan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau mau ada yang bertanya langsung. Ustadz, apa yang dimaksud dengan tulang sulbi dari hadis yang dimaksud pada hadis tadi? Ya, tulang sulbi yang dimaksud adalah, maksudnya adalah dari air mani mereka. Ya, karena tulang sulbi adalah tempat keluarnya air mani, ya kan? Maka di situ itu yang dimaksud bahwasanya agar dikeluarkan keturunan dari air mani mereka, ya, orang-orang yang bertauhid, yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu ta'ala. Ustadz, kita sering lemah lembut kepada seseorang, tapi kenapa hati kita malah menolaknya? Maksudnya apa ini ya? Kita sering lemah lembut kepada seseorang, tapi hati kita malah menolaknya. Antum paham nggak? Ada yang bisa mensyarah soal ini nggak? Ya. Ustadz, kita sering lemah lembut kepada seorang, tapi kenapa hati kita malah menolaknya? Ya, intinya ketika kita berakhlak, ya perhatikan ini bedanya akhlak yang mulia bagi seorang mukmin dan orang yang kafir. Ya. Ketika seorang mukmin dia berakhlak, itu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang penting untuk dipahami. Kadang banyak orang yang berakhlak, tapi tujuannya itu adalah tujuan duniawi. Agar saya baik sama dia, biar dia juga baik sama saya. Biar kalau saya ada keperluan saya dilancarkan. Bukan. Ya. Inilah bedanya seorang mukmin. Ketika kita berakhlak kepada orang lain, tujuan kita adalah apa? Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala. Ingin mendapatkan derajat yang tinggi. Maka kita dapati, Ustadz, kenapakah orang-orang kafir itu akhlaknya baik-baik ya? Ya. Karena mereka tidak memiliki tujuan ya akhirat. Mereka berbuat baik karena itu norma, ya. Mereka berbuat baik karena ada kepentingan dan lain sebagainya. Adapun seorang mukmin, seorang muslim, maka ketika dia berakhlak, ketika dia bersikap lemah lembut, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah akhirat. Ya. Maka ini yang perlu dipahami. Apakah sifat Al-Latif sama dengan sifat Ar-Rahman dan Al-Halim? Secara terperinci tidak beda, ya, tidak sama, berbeda. Ya, Latif dengan Ar-Rahman dan Al-Halim, ya, secara terperinci adalah berbeda. Kapankah sifat lemah lembut tidak digunakan? Apakah sikap tegas termasuk berlemah lembut? Ya. Sifat lembut tidak digunakan ketika pada tempatnya. Misalnya tadi ketika kita melihat kekeliruan pada anak istri kita, ya, ada kemaksiatan, maka di situ kita harus tegas, ya. Ini maksiat, jangan dilakukan. Ya. Misalnya tiba-tiba bapak-bapak pulang, ya, tiba-tiba anaknya sama anak cowok, ya. Maka jelas di sini harus apa? Harus tegas. Mas, pulang, nggak boleh. Ya. Harus tegas. Ya, kalau tidak, ya akan menjadi salah satu golongan yang dimurkai oleh Allah. Ada 3 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan dilihat, ya. Yaitu diantaranya apa? Dayuth, ya, orang yang membiarkan kemaksiatan terjadi di rumahnya. Maka di situ kita harus bersikap tegas. Ya. Dan apakah sikap tegas termasuk kelemah lembut? Ya tentu saja berbeda, ya. Tegas adalah ketegasan, ya. Adapun lemah lembut adalah ya kelemah lembutan. Berbeda. Bagaimana saya harus bersikap jika suami saya pergi mendatangi seorang kiai dukun, ya, untuk meminta bantuan karena suatu hal? Saya sudah menasihati dengan baik tapi belum diterima. Salahkah jika tidak saya tegur berhari-hari? Ya. Ketika seorang suami, ya, dia di sini mendatangi kiai atau dukun, maka jelas harus dinasihati. Ya.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata'arrafan falam tuqbal minhu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi dukun dan dia membenarkannya, yusaddiquhu, membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini jelas harus ada yang menasihati. Kalau kita nasihati tidak mau menerima, ya, maka kita harus minta orang lain, pihak lain yang bisa menasihati dia. Ya. Dan jangan, ya, sini tidak menegur, gitu, berhari-hari. Ya. Maka apabila memang dengan tidak menegur ini, ya, bisa menjadi jalan untuk masuk nasihatnya, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa, karena ini adalah dosa yang ya bisa berbahaya. Namun ya yang lebih baik adalah kalau bisa mencari jalan lain untuk menasihatinya, ya, baik itu melalui temannya atau keluarganya yang dia dengar, ataupun kita juga mungkin belum tahu suami kita, maka kita berikan buku, ya, ataupun ya kita tunjukkan hadisnya. Maka ini adalah ya cara yang bisa ditempuh. Wallahu ta'ala alam. Manakah yang harus diprioritaskan? Bersikap lemah lembut terhadap kebidahan di masyarakat atau menghindari syubhat dengan membatasi pergaulan dengan mereka. Ya. Ketika kita berlemah lembut dengan ya masyarakat umum, maka bukan berarti kita kemudian mudahana. Ya, mudahana itu artinya kita berakhlak, berbuat baik dengan mengorbankan agama kita, mengorbankan akidah kita, jangan. Ya. Jangan sampai kita kan harus akhlak mulia. Ayo kita ya nyembelih juga buat misalnya buat pohon keramat. Jangan. Ya, ini mudahana. Waddu law tudhinu fayudhinu. Ya. Maka ini tidak boleh. Jangan sampai kita dengan alasan ya berakhlak mulia, dengan alasan berdakwah, kemudian kita ikut-ikutan ke dalam kemunkaran tersebut. Ya waliyadzubillah. Namun ketika kita bermuamalah dengan ya mereka yang masih jauh dari syariat, masih jauh dari Al-Quran, masih jauh dari hadis, ya, maka kita bersikap lemah lembut, ya, dan kita jelaskan kalau ada kekeliruan dengan cara yang lembut, cara yang hikmah. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Dan kalau kita merasa bahwasanya ketika kita bermuamalah, ya, terjun ke masyarakat, ya, ternyata bukannya kita terjun ke masyarakat, malah masyarakat yang menerjuni kita, ya. Malah kita yang terpengaruh, maka kita kurangilah, kita menghindar. Kalau kita memang merasa diri kita lemah dan ya malah mudah terbawa, maka kitalah yang berusaha untuk menguranginya. Tapi kalau kita mampu dan kita bisa bersikap lemah lembut, ya, kita bersikap bijak dan kita juga nggak ikut-ikutan, ya ada acara ini, acara itu, kebidahan dan ini itu, maka tidak mengapa, ya tetap kita bermuamalah dengan mereka, ya. Jadi ini ya wallahu ta'ala alam. Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Ada yang mau bertanya langsung, boleh? Atau saya yang bertanya? DI, ya. Silakan. Tapi jika tidak ada, ya, maka kita cukupkan materi kita pada siang hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menjadikan kita menjadi semakin lembut terhadap saudara-saudara kita dan juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan barang siapa yang merasa dirinya kasar, ya, atau ya merasa dirinya itu tidak mampu bersikap lemah lembut, maka perbanyaklah doa, ya, banyak-banyaklah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelembutan. Karena yang namanya kelembutan itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Makanya tadi Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum."
dan dengan sebab rahmat dari Allah lah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau bukan Allah yang ngasih kepada kita, nggak mungkin kita bisa bersikap lemah lembut. Maka ketika merasa kita, ya saya kok kurang sabar ya Ustaz, saya kok kasar sama anak-anak saya Ustaz, saya kok gampang emosi saya ya tumbuh begitu, kadang gampang sekali mukul begitu ya, maka minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon sama Allah, ya Allah, hilangkanlah kekasaran dari diri saya, gantikanlah dengan kelembutan, jadikanlah ya saya orang yang lembut yang bisa membawa saya menuju surganya. Ya, maka inilah yang harus kita lakukan, perbanyak doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bisa menjadikan kita istiqamah untuk terus menuntut ilmu dan iltizam dengan sunnah-sunnah Rasul. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam ala mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.